Well, kali ini gue akan membahas alur cerita film Hot Seat. So, film ini dibuka dengan memperlihatkan seorang pria berada di sebuah taman dan tiba-tiba ada bom meledak. Pria tersebut tewas. Nggak jauh dari situ, seorang pria bernama Orlando lagi lari pagi ngelihat asap bom dari taman tersebut. Orlando pun pergi ke rumahnya di mana ada istrinya, Kim, dan anak ceweknya bernama Zoe yang lagi tidur, yang mana Zoe ini lagi ulang tahun hari itu. Di sini, hubungan Orlando dan Kim ini lagi nggak bagus karena Kim ini minta cerai. Nggak lama kemudian, Orlando berangkat kerja ke gedung kantor yang jadi tempat beberapa perusahaan. Dia kerja sebagai orang IT sama teman kerjanya Enzo. Kita ngeliat Orlando ngelayanin customernya yang punya masalah jaringan, tapi dia gunain cara yang agak nakal karena ternyata bro Orlando ini mantan hacker. Orlando kemudian istirahat, begitu juga Enzo, sampai Kim dan Zoe nge-VC Orlando dengan kecewa karena nggak datang ke perayaan ulang tahunnya si Zoe. Enzo pun sempat ngobrol soal cewek di lantai 7 yang dia ghosting bernama Ava, dan kemudian Enzo pergi buat protes atas pesanan makanannya yang salah. Kemudian Orlando mendapat pesan dari hacker anonimus di komputernya yang mengatakan nih kalau di bawah kursi Orlando nih udah dipasang bom yang kalau Orlando angkat pantat bakal meledak. Anjir, kalau gatel pantatnya ya kan, kasian. Si hacker ini kenal Orlando sebagai orang yang jahat. Dia juga tahu mengenai keluarga si Orlando. Jadi hacker ini minta Orlando untuk ngerampok 2 juta dolar dari bank yang ada 2 lantai di atas mereka. Orlando nggak mau nanti dia masuk penjara, tapi si hacker bilang lakuin atau lu dan keluarga lu dihabisin. Jadi mau nggak mau Orlando pun ikutin kemauannya. Nah, jika Orlando menembus sistem keamanan mereka, abis itu cuma ada bakal waktu 90 detik doang buat ngerampok isi bank sebelum diblokir lagi aksesnya. Ketika timer 90 detik nyala, Ava tiba di kantor Orlando nyariin Enzo. Enzo, main yuk, kata Orlando. Enzonya nggak ada dan dia salah masuk ke situ karena sekarang dia udah ketahuan sama si hacker dan nggak bisa pergi lagi. Ava dikasih tahu mengenai bomnya dan panik saat bank sadar kalau sistem bank lagi dihack sehingga situasi Orlando ini semakin susah nih. Orlando minta Ava ngambilin peralatannya di locker yang cukup memakan waktu. Peralatan Orlando baru siap dan tersisa waktu cuma 20 detik. Nah, jadi Orlando ini punya USB buatannya yang bisa nembus hampir semua firewall. Jadi dia pakai USB itu dan berhasil mengambil 2 juta dolar tepat waktu. Nah, Enzo tiba-tiba balik ke kantor. Dia dikasih tahu mengenai hal ini dan panik. Hacker itu bilang nggak boleh ada yang pergi, tapi Enzo tetap mau pergi dan dia naik lift, tapi tali liftnya meledak yang ngebuat lift jatuh ke bawah dan gubrak. Kejadian itu menarik perhatian polisi yang kemudian memanggil 2 penjinak bom yang best friendan bernama Wallace dan Jackson. Mereka beserta polisi lain pergi ke TKP. Sementara itu, Orlando nih ngamuk ke si hacker atas kejadian yang menimpa Enzo. Kemudian si hacker pun sempat ngingetin Orlando kalau Orlando itu sama temennya yang bernama Victor itu adalah seorang hacker yang menipu dan ngehack yang menyebabkan banyak duit orang rugi. Nah, mereka berdua pernah dipenjara tapi nggak lama dibebasin, yang mana bagi orang yang dirugiin, hukuman Orlando dan Victor ini nggak adil. By the way, Victor itu adalah korban bom yang ada di taman di awal film. Nah, tapi hacker itu kemudian ngirimin 2 juta dolar yang dicuri tadi ke akun Orlando. Karena itu buat polisi itu ngiranya Orlando dalang dibalik perampokan ini dan yang akan terjadi nantinya. Si hacker nyuruh Orlando buat ngehack Templar Obligation, yaitu server dan deposit box dengan keamanan paling aman dan nggak bisa dibobol. Si hacker mau uang dan informasi mengenai Templar Obligation itu, sehingga nantinya bakal dia ambil buat ya disalahgunakan. Si hacker itu mau servernya mereka dan drive-nya itu ada di deposit box mereka, yang mana ada 6 level firewall yang mesti ditembus. Dimana kalau udah mulai dari level 1, itu udah kehitung sisa waktu 60 menit lagi sebelum tertutup kembali. Dan di level terakhir, itu butuh kode akses manusia. Kata Orlando, gile bro, nggak bisa, ini susah banget bro. Dan si hacker bilang, bisa pasti, bisa. Karena Orlando ini dianggap legenda sama orang-orang hacker. Jadi Orlando pun mencoba. Dia ngeluarin keyboard khususnya dan mulai menghack. Karena Ava ini berisik, hacker suruh Orlando ngasih borgol ke Ava dan suruh ikut sendiri dah. Pas ngasih borgol, Orlando ini ngebelakangin CCTV dan ngasih HP-nya yang lagi nelpon Kim ke Ava. Sementara si Orlando sibuk, Ava nunggu teleponnya diangkat sama Kim dan akhirnya diangkat. Tapi baru beberapa detik HP-nya mati karena lowbat. Makanya guys, selalu periksa baterai kalian. Gak lama kemudian, berita gedung Orlando ini disiarin di TV dan tersangkanya itu ya Orlando. Kim yang ada di rumah nonton berita itu dan gak percaya sama kejadian ini. Zoe yang juga nonton itu nanya ke ibunya,
"Mama, kenapa ayah ada di TV?" "Ya itu bacalah anjing. Cantik-cantik tapi blow on anjir." Sementara itu di kantor, si hacker nyuruh Orlando bacain teks yang udah dia buat dan harus persis ngomongnya dan disiarin di TV. Isinya itu mengenai Orlando lah dalang di balik bom taman dan di gedung kantor ini. Kemudian Orlando nyiarin pembacaan teks itu di TV yang cukup kelihatan lah kalau dia ini kayak disandra. Apalagi ketika di akhir dia ngomong dia sayang Kim dan Zoe. Yang mana hal ini membuat si hacker cukup marah. Kim dan Zoe yang udah dibawa ke depan TKP tempat polisi kumpul nonton berita ini bareng ketua polisi bernama Pam, sekaligus Wallace dan Jackson. Kim mastiin ke Pam kalau suaminya itu nggak bakal ngelakuin hal semacam ini. Dia pasti disandra nih. Si Wallace juga punya pemikiran yang sama. Pam pun yang tadinya udah mau nyuruh sniper nembak, jadi nggak jadi. Kim cerita ke Pam, Wallace dan yang lain kalau dulu Orlando tuh diajak kerja sama orang-orang jahat yang Orlando nggak tahu awalnya nih, dan Orlando dijebak untuk menghack dan membantu orang-orang yang tadi di perusahaan palsunya itu dan berhasil nipu dan ngambil duit banyak orang. Orlando yang habis dibebasin dari penjara pergi merasa sangat bersalah dan berjanji sama Kim untuk mulai hidup yang baru dan hidup bener. Sementara itu sekarang Orlando udah sampai di level 5 meskipun ada halangan tapi dapat diatasi sama Orlando. Wallace dan Jackson pun diutus pergi ke kantor Orlando buat jinakin bom yang ada di sana. Tapi anak buah si Pam nemuin ada suhu panas nih di lantai 4, yaitu lantai ruang server, yang maksudnya ada orang berarti di sana. Dan kemungkinan ya si hacker. Pam nebak kalau si hacker adalah manajer bank gedung itu yang hilang dari pagi. Nah, sementara si Orlando yang ngeliat dari CCTV kalau polisi udah masuk ke gedung dan bakal ngedobrak pintu server ruang lantai 4, berhenti menghack dan kemudian dia ngatain si hacker karena si hacker ini akhirnya ketangkep. Sementara itu, si Wallace atau Jackson ini salah satunya itu disuruh ke lantai 4 buat jinakin bom bareng polisi di sana. Wallace pun mau pergi, tapi Jackson mau pergi. Jadi mereka berdua akhirnya ya kompak, nggak ada yang pergi. Kemudian bom meledak, lalu film pun selesai. Enggak lah, akhirnya Jackson yang pergi, sementara Wallace ngurusin kantor Orlando. Ruang server pun dibuka dan orang yang ada di situ ternyata manajer bank yang udah diambil matanya. Terus ada bom juga di situ yang aktif ketika mereka masuk ke situ. Waktu bom cuma 15 detik. Jackson udah coba nonaktifin bom itu tapi gagal dan ruang server itu meledak. Wallace sedih Jackson tewas tapi harus tetap menjalankan misi dan hidup. Nah, si hacker ketawain balik si Orlando karena rencana ini udah dia siapin dari jauh-jauh hari, nggak mungkin dong dia sebodoh itu. Orlando kembali menghack dan kali ini berhasil, tapi waktu sisa sedikit. Pintu deposit box Templar Obligation kebuka dan si hacker pergi ke situ dengan sisa waktu yang sedikit. Dan ternyata kode akses yang perlu orang itu ternyata dia udah ngambil dari mata si manajer bank tadi. Sementara itu, Wallace sudah sampai ke kantor Orlando, ngebebasin si Ava dan ngurus bom kursi di Orlando. Tapi nggak bisa karena bom ini tuh dimodif khusus sama si hacker. Nah, dengan sisa waktu 38 detik, si hacker masuk ke ruang deposit dan ngambil harddisk di sana. Nggak cuma satu tapi. Orlando ngehubungin si hacker dan bilang, kan udah dibantuin ya bebasin lah. Tapi si hacker bohong, dia nggak bakal ngelepasin si Orlando. Ya itu menurut gue sih bodoh. Ya karena ini Orlando yang megang kendali nih. Jadi Orlando oke, fine. Terus nutup pintu deposit box. Si hacker nggak keburu ngambil harddisk servernya sehingga cuma bisa kabur doang dari ruang deposit box itu sebelum pintu ketutup. Marah lah dia karena nggak dapat apa-apa anjir. Ya salah dia juga sih. Di sisi lain, Orlando nih nyuruh Ava dan Wallace kabur. Terus dia dorong kursinya ke lift yang bolong karena ledakan sebelumnya. Dan kursi itu pun meledak. Meski meledak, Orlando selamat. Semua pun seneng, tapi belum sepenuhnya karena Orlando dapat clue yang akhirnya dia dapat pelakunya, yaitu si Enzo. Jadi Enzo tuh waktu itu pura-pura ngeledakin lift doang, padahal dia udah kabur duluan dari situ. Dan kemudian ya dia jadi bebas tanpa jadi tersangka. Kim dan Zoe yang mau nemuin ayahnya di atas kemudian ketemu sama Enzo di lift dan disandra lah mereka, dibawa ke atap gedung. Emang nyusahin anjir. Orlando bersama Wallace langsung ke atas. Di sini terjadi baku tembak dan Wallace ketembak dan kayak pingsan. Orlando pun keluar dari persembunyiannya karena si Zoe ini juga udah dipakein sama rompi bom. Kemudian ngomonglah dia sama Enzo. Nah, jadi yang dapat ditangkap di sini itu permasalahannya itu adalah orang tua Enzo itu adalah salah satu korban penipuan perusahaan yang meng-hire Orlando waktu itu dan uang mereka tuh hilang banyak. Orlando minta maaf, tapi Enzo nggak mau dan mau ngeledakin bom di situ.
Menunggu waktu yang tepat, Wallace tiba-tiba bangun dan langsung nembak Enzo, tapi nggak kena. Malah dia yang kena tembak Enzo duluan lagi dan langsung balik pingsan. Gua ngakak sih anjir di sini, kayak apa coba? Ngelihat Enzo lengah, Orlando nembak si Enzo dan kena di leher. Enzo terjatuh. Sementara si Orlando coba ngejinakin rompi bom yang dipasang di Zoe ini. Enzo yang di sini sekarat nyalain bom rompi Zoe dan ketawa. Orlando nggak bisa jinakin bomnya, jadi ya mereka pasrah aja di sini. Waktu pun cuma sisa beberapa detik, tapi bom pun jinak karena kabelnya itu ternyata dipotong sama Wallace yang sekarat. Melihat itu, Enzo pun nembak Wallace lagi. Enggak. Si Enzo udah tewas di sini dan Wallace pun jadi pahlawan karena berhasil ngejinakin rompi bom Zoe ini. By the way, ini Wallace ini hidup ya. Terus yang kemudian mereka pun selamat dan Orlando jadi semakin deket sama Kim dan Zoe dan kayaknya nggak jadi cerai sama si Kim. Kemudian ya lalu film pun selesai. So, thanks guys for watching. I hope you enjoy this video. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe ya guys. Peace out.